Dunia ini bising. Setiap saat kita dibombardir oleh tuntutan, gangguan, dan situasi yang di luar kendali kita. Dan apa yang kita lakukan? Kita melawan. Kita mencoba membengkokkan kenyataan sesuai keinginan kita, tapi kita gagal. Inilah kebenaran yang jarang dihadapi orang. Semakin keras Anda mengejar kendali, semakin Anda tersesat dalam kekacauan. Namun, ada jalan keluar, sebuah cara untuk bangkit di atas semua kebingungan ini. Dan itu dimulai dengan sesuatu yang sederhana namun mendalam. Pelepasan, detachment. Ini bukan tentang melarikan diri dari dunia, melainkan mengambil alih kendali atas pikiran, emosi, dan pilihan Anda sendiri. Inilah inti dari stoikisme, pemahaman bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan, melainkan pada menguasai diri sendiri. Bayangkan hidup tanpa tergoyahkan oleh badai di sekitar Anda. Bayangkan tidak ada yang bisa mengganggu kedamaian Anda karena Anda telah belajar melepaskan apa yang tidak berguna bagi Anda. Ini bukan sekadar ajakan untuk bertahan hidup dalam kekacauan, tetapi untuk berkembang di dalamnya tanpa dikuasai olehnya. Anda mungkin telah menghabiskan terlalu banyak waktu mencoba mengendalikan dunia di sekitar Anda. Kita semua melakukannya, baik dengan orang-orang di sekitar kita, karir, atau keadaan. Kita diajarkan untuk percaya bahwa jika kita berusaha cukup keras, kita bisa membentuk segalanya sesuai keinginan kita. Tapi pernahkah Anda berpikir berapa banyak energi yang Anda buang untuk hal-hal yang benar-benar di luar jangkauan Anda? Cuaca berubah sesuka hatinya. Orang bertindak dengan cara yang tidak terduga. Hidup memberikan kejutan terlepas dari seberapa cermat Anda berencana. Kenyataannya adalah kita sedang berjuang melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dan semakin kita mencoba mengendalikannya, semakin kita kalah. Ini bukan teori, ini kenyataan. Dan meski terdengar keras, ini juga sangat membebaskan, karena satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Ini tentang mengarahkan perhatian pada apa yang bisa kita pengaruhi, alih-alih terjerat dalam apa yang tidak akan pernah tunduk pada keinginan kita. Seperti yang pernah dikatakan Carl Jung, Anda adalah apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Yang penting bukan seberapa banyak Anda berencana atau mengendalikan apa yang ada di sekitar Anda. Yang penting adalah bagaimana Anda menangani apa yang benar-benar dalam jangkauan Anda, reaksi Anda, pola pikir Anda, tindakan Anda. Disitulah letak kekuatan nyata Anda. Mencoba mengendalikan segalanya hanya membawa frustrasi. Anda tidak mengontrol pikiran atau tindakan orang lain. Anda tidak bisa memprediksi setiap hasil, bahkan tidak bisa mengontrol perputaran dunia. Namun, begitu banyak dari kita terjebak dalam siklus tanpa akhir mengejar hal yang mustahil. Melelahkan, bukan? Anda terus berencana, berusaha, khawatir tentang apa yang tidak bisa Anda ubah. Dan apa yang Anda dapatkan sebagai imbalannya? Kecemasan, stres, kekecewaan. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai harapan, Anda merasa tidak berdaya, seolah-olah Anda gagal dalam sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada di tangan Anda. Semakin Anda mencoba mengendalikan yang tak terkendali, semakin ia merosot dari jari-jari Anda. Ini adalah permainan yang kalah, namun kita tetap memainkannya. Mengapa? Karena kita dikondisikan untuk percaya bahwa kendali adalah sinonim dari keamanan, bahwa jika kita mengelola setiap detail, kita akan menghindari rasa sakit, kekecewaan, dan ketidakpastian. Tapi pelajaran sebenarnya adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian adalah dengan menerima bahwa beberapa hal akan selalu di luar jangkauan Anda. Jadi, apa yang bisa Anda kendalikan? Diri Anda sendiri. Dan disitulah letak kekuatannya. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, kita membebaskan diri dari kecemasan konstan yang menyertainya. Melepaskan bukan berarti menyerah atau pasif. Itu berarti membuat pilihan sadar untuk berhenti berenang melawan arus dan mulai berenang bersamanya. Itu berarti memilih kemana akan menaruh energi Anda dan tahu kapan harus membiarkan apa yang tidak bisa diubah pergi. Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar sana. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Anda tidak perlu terus-menerus berperang dengan dunia. Anda tidak perlu membuang energi mencoba memaksa hal-hal mengambil bentuk yang Anda inginkan. Sebaliknya, arahkan upaya Anda ke dalam. Kuasai pikiran Anda, kendalikan respons Anda.
Saat Anda melakukannya, Anda mulai merasa kurang bergantung pada dunia dan lebih seperti arsitek kedamaian Anda sendiri. Kendali itu menggoda, terasa aman, stabil, seolah-olah jika kita mengatur segalanya dengan benar, semuanya akan pas. Tapi itu adalah ilusi, sebuah jebakan. Anda mungkin berpikir bahwa dengan kendali yang cukup atas keadaan Anda akan menjadi tak terkalahkan. Tapi semakin banyak kendali yang Anda cari, semakin Anda tenggelam dalam rasa aman palsu dan semakin rentan Anda saat hal-hal pasti berjalan salah. Rencana akan gagal, orang akan mengecewakan, dunia akan berubah dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Dan ketika kendali Anda goyah, Anda akan merasa kehilangan pijakan. Tapi keindahan stoikisme terletak pada pengajaran bahwa Anda tidak perlu hancur ketika hidup tidak mengikuti naskah Anda. Anda bisa menerima apa yang di luar kendali Anda dan mengalihkan energi Anda ke apa yang bisa diubah. Pola pikir, sikap, dan tindakan Anda. Kunci kedamaian tidak terletak pada mengendalikan segalanya di sekitar Anda. Itu terletak pada mengetahui di mana letak kekuatan sejati Anda di dalam diri Anda. Ketika Anda menyadari bahwa kebutuhan untuk mengendalikan segalanya adalah jebakan itu sendiri, Anda mulai melihat dunia dengan cara lain. Anda memahami bahwa satu-satunya hal yang layak diperjuangkan adalah kedamaian batin Anda.